Lagi-lagi Al-Quran merupakan huda. Quran surah Thaha. Kita buka, kita baca, renungkan, tadabburkan. Ayat 123, 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allahu akbar. Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang mau di dalam hidupnya, sepanjang hidupnya berpandu, bermakmum, berjalan di belakang perintah Al-Quran dengan satu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan yang kedua, fala yadhillu wala yashqa. Allah Jalla Jalaluh, bukan ucapan manusia, tapi firman Sang Pencipta manusia. Bukan ucapan sembarang nabi maupun rasul, namun firman Allah, zat yang mengangkat dan mengutus para nabi dan rasulnya. Siapa orang famanittaba'a hudaya, siapa di antara kita, saya dan Anda, yang mau berjalan dengan betul-betul sungguh-sungguh mengikuti panduan arahan Al-Quran, Allah berikan jaminan yang kedua dalam ayat Quran surah Thaha ini, fala yadhillu wala yashqa. Maka sekali-kali dia tidak akan tersesat jalan dan tidak akan celaka. Para ulama memberikan sebuah pemahaman, ay fala yadhillu fil hayatid dunya wala yashqa fil hayatil akhirah. Tidak akan sesat jalan selama hidup di alam dunia dan tidak akan cilaka, bahkan akan menuai kebahagiaan yang abadi dalam kehidupan akhirat nanti. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak memiliki kepercayaan yang total dan penuh terhadap janji Allah, maka kepada siapa lagi kita akan mengharapkan janji-janji? Allah Subhanahu wa taala dalam Quran suratul Maidah di penghujung ayat 15 dan ayat 16 memberitahukan kepada kita sebuah informasi dengan firman-Nya, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila sirat bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Qad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian, minallahi, dari sisi Allah, nur wa kitabum mubin, sungguh telah datang pada kalian. Apa yang datang? Minallah, dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia, bukan karya tulis,
bukan karangan seorang Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Namun yang datang ini bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang? Nurun, cahaya yang menerangi hati manusia, cahaya yang menerangi fikiran manusia, cahaya yang menerangi kalbu manusia, cahaya yang menerangi ucapan manusia, cahaya yang menerangi fikiran manusia, cahaya yang menerangi hidup manusia, cahaya yang menerangi alam semesta raya. Nurun wa kitabun mubin, yang berbentuk sebuah kitab yang begitu jelas dalam memberikan penjelasan, yaitu Al-Quran. Kitabun mubin, kitabun mubin, kitab yang begitu jelas, yang merangkum panduan-panduan, arahan-arahan, bahkan iradah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan refleksi kehendak dan keinginan Allah sang pencipta manusia. Semua tertuang, terangkum dengan rapi, muhkam, fussilat. Ayat-ayatnya begitu jelas, begitu detail. Nurun minallah, atau minallah nurun wa kitabun mubin. Pada ayat 16 Allah beritahukan sebuah informasi tentang keagungan Al-Quran. Apa kata Allah? Yahdi bihillahu dengan Al-Quran Allah sang pemilik manusia, pemilik jiwa, pemilik raga, bahkan pemilik alam semesta raya. Yahdi bihi, dengan Al-Quran Allah berikan petunjuk. Dengan Al-Quran Allah berikan bimbingan. Melalui Al-Quran Allah berikan tuntunan. Buat siapa? Buat orang ittaba'a ridwanahu subulas salam. Orang yang sungguh-sungguh, yang betul-betul ingin mencari jalan keselamatan. Orang yang betul-betul mencari ridho Allah, dengan Al-Quran Allah akan bimbing orang tersebut subulas salam, menuju jalan-jalan yang menghantarkan kepada keselamatan, kebahagiaan. Bahkan makna as-salam diantaranya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Quran seseorang akan dibimbing, dituntun, dihantarkan kembali oleh Allah ke tempat asal Allah menciptakan Adam, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biizni, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan Al-Quran Allah tunjukkan, bimbing dan hantarkan manusia menuju jalan Allah yang begitu lapang dan lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Al-Quran dan Islam adalah jalan Allah yang begitu lapang dan juga lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Al-Quran merupakan cahaya. Al-Quran merupakan sirat al-mustaqim. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam banyak ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kita besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lihat permulaan dari Quran suratul Kahfi, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya Al-Quran kepada hamba pilihannya Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, wa lam yaj'al lahu iwaja. Sekali-kali Allah tidak jadikan untuk Al-Quran
terdapat satu iwaj, kebengkokan, satu iwaj, penyimpangan, satu iwaj, kesalahan. Al-Quran semua berisikan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran. Yang dalam ungkapan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-haqqu mir rabbik, Al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbik. Puncak kebenaran, satu-satunya nilai kebenaran yang pasti benar dan benar pastinya adalah min rabbik, yang datang dan berasal dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Fala takunanna minal mumtarin. Maka wahai Rasulku, jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, wabil haqqi anzalnah, wabil haqqi nazal, wabil haqqi anzalnah, wabil haqqi nazal. Ayat lain Allah berfirman, fal haqqa wal haqqa aqul. Tahukah engkau, kebenaran yang pasti dan pasti benarnya adalah apa yang aku ucapkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran berisikan rangkuman dari ucapan firman-firman Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karenanya, masihkah ada di hati kita sedikit, setitik keraguan terhadap kebenaran Al-Quran? Masihkah ada di hati kita kurang yakinnya kita terhadap kebenaran Al-Quran? Maka jika kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hudan, Al-Quran sebagai tolak ukur, Al-Quran sebagai batu uji, Al-Quran sebagai neraca ukur kebenaran dan bimbingan Allah, maka dengan apa lagi kita mencari petunjuk? Sedangkan Al-Quran Allah sudah pastikan bahwa orang yang mau berpandu kepada Al-Quran pasti akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari renungkan oleh kita. Karena Al-Quran Allah turunkan sebagai hudan linnas, bukan hanya sekedar dibaca melalui lisan, bukan hanya sekedar dihafal melalui memori ingatan, namun tugas dan peran kita di hadapan Al-Quran adalah mentadabburkan setiap maknanya dan mengamalkan isi serta kandungannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an. Atas alasan apa? Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Mempelajari isi bacaannya, menghayati setiap lafaz dan maknanya, mengamalkan panduan-panduannya. Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah memang di hati mereka terdapat sebuah gembok yang mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mau membaca, merenungkan dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Sedangkan dalam Quran surah Sad, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad, yang berisikan mubarakun, nilai-nilai kebaikan yang stabil, nilai-nilai kebaikan yang jejak, nilai-nilai kebaikan yang tidak akan punah, tidak akan rusak. Namun ingat kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sebuah kitab yang kami turunkan padamu Muhammad Rasulku, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau menghayati isinya, menghayati setiap ayat-ayatnya, memahami setiap lafaz-lafaznya. Waliyatadzakkara ulul albab. Sedangkan orang-orang yang cerdik pandai
tugasnya adalah menggali makna yang tersembunyi, mengambil pelajaran dari apa yang ada di belakang Al-Quran, bagian dalam Al-Quran. Sedangkan kewajiban setiap orang yang beriman kepada Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran adalah mentadabburkan makna lahiriah dari setiap ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran tadi, surah Shad ayat ke-29. Sadaqallahul aliyul azim. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, sekali lagi Al-Quran, Ramadan tanpa Al-Quran maka bukanlah bulan Ramadan. Ramadan menjadi agung, Ramadan menjadi mulia, tidak lain adalah dengan adanya Al-Quran yang Allah turunkan. Maka di bulan Ramadan ini, selain kewajiban puasa di siang hari, perintah Nabi untuk menghidupkan malam hari, maka isilah waktu sejak pagi, siang, petang, maghrib, malam, tengah malam, akhir malam. Mari kita isi dengan membaca dan mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran. Fahami setiap katanya, fahami setiap hurufnya, fahami setiap lafaznya. Bukan hanya hatam 30 juz yang kita cari selama bulan Ramadan, tidak. Tapi sudahkah kita membacanya dengan merenungkan setiap makna dan lafaznya? Inilah Al-Quran. Karena tentunya dengan kita mentadabburkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana muliakan Ramadan, satu bulan yang ditakuti, muliakan Ramadan, satu bulan yang tidak dirindukan. Setiap manusia yang intens berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran pun akan muliakan dirinya, muliakan lisannya, muliakan fikirannya, muliakan hatinya, muliakan jiwanya, muliakan ruhnya, muliakan rumah tangganya, muliakan kehidupannya, muliakan alam sekitarnya dengan setiap huruf Al-Quran yang kita baca, kita hayati dan kita renungkan. Karena Al-Quran merupakan nur, maka hurufnya, setiap hurufnya adalah cahaya penerang kehidupan kita. Cahaya bagi hati kita, cahaya bagi jiwa kita, cahaya akal fikiran kita, cahaya alam semesta raya. Itulah Al-Quran. Minallah nurun wa kitabun mubin. Mudah-mudahan Allah berkenan berikan kita taufik agar kita mau membaca Al-Quran dan agar kita mau mentadabburkan maknanya dan mengikuti setiap panduan-panduannya, sehingga tidaklah kita melangkah kecuali langkah kita senantiasa diterangi oleh Al-Quran. Tidaklah kita membuat satu keputusan kecuali keputusan kita sudah sejalan dengan Al-Quran. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah nur, Al-Quran adalah hudan, maka Ramadan ini jangan sampai berlalu kecuali di hati kita sudah terikat kecintaan yang total dengan Al-Quran. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama negeri Hadramaut, penyusun kitab Maulid Sintu Durar, di antara doa beliau setiap beliau membaca Al-Quran, beliau lantunkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma habib ilaina Al-Quran, wa habbibil Qur'ana ilaina, wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Ya Rabb, Tuhanku, tanamkan di hatiku cinta kepada Al-Quran, dan berikan Al-Quran senantiasa mencintai diriku, dan berikan aku kemudahan agar mampu berperilaku, bersikap dengan akhlak dan sesuai panduan Al-Quran. Wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna min ahlil Quran zahiran wa batina. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita para orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, baik fisik kita maupun batin kita. Amin ya rabbal alamin.